Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Saat ini kita tengah menyempatkan diri ini, meluangkan waktu untuk bermanfaat, mengkaji, menelaah hadis-hadis Rasul SAW. Tentu ini sangat bernilai, memberikan sebuah bimbingan dan juga menunjukkan kita kepada jalan yang mulia. Mudah-mudahan aktivitas yang istimewa ini Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, pada kesempatan kajian kali ini kitab Lu'lu' wal Marjan urutan hadis 239, kemudian kita juga akan lanjutkan 240. Masih babnya sama, yaitu Kitabus Shalah, kitab yang bahas tentang salat. Hadis 239. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma thaqula Rasul sallallahu wasallam. Hadis yang bersumber dari Ibu Aisyah, istri Rasul sendiri. Beliau mengatakan, ketika Rasul SAW itu mengalami sakit yang begitu berat, yang begitu parah, ja'a Bilalun yu'dzinuhu bis-sholati. Bilal datang kepada beliau untuk memberitahu bahwa sholat itu telah tiba. Ini sholat akan dimulai. Faqalah, maka Rasul SAW mengatakan, muru Abu Bakar ayyusholliyah bin nas. Rasul bilang, tolong perintahkan kepada Abu Bakar agar beliau mengimami jamaah. Fakultu, maka aku bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakar rojulun asif. Rasul, Abu Bakar itu seorang laki-laki yang mudah atau gampang menangis. Ya. Wa innahu matah mayakum maqamaka la yusmi'u bin nas. Sesungguhnya kapan saja beliau itu berdiri di tempat paduka, beliau itu tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada jamaah. Ini saking menangisnya gitu. Falau amarta Umar, sebaiknya paduka itu memerintah, menyuruh kepada Umar saja. Faqala, maka Rasul tetap bilang gini, muru Abu Bakar yusolli bin nas. Tolong perintahkan kepada Abu Bakar agar beliau mengimami jamaah. Fakultu li Hafsah, maka aku menyampaikan kepada Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Kuli lahu inna Abu Bakar rajulun asif. Tolong sampaikan kepada Rasul
Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang gampang menangis. Wa innahu matayakum maqamakah la yusmi'u annas. Dan sesungguhnya kapan saja beliau itu pada saat berdiri di tempat paduka, beliau itu tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada jamaah. Ini jawabannya sama. Artinya untuk menyampaikan kepada Rasulullah itu sama isinya. Falau amartah Umar, maka tidak sebaiknya paduka menyuruh Umar. Qala inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kamu atau kalian itu benar-benar ya sohibahnya Yusuf. Ya. Muru Abu Bakar ayasolian nas. Beliau tetap bilang gini, tolong perintahkan kepada Abu Bakar agar beliau itu mengimami jamaah. Falamma dakhala fi sholati, maka tatkala Abu Bakar itu mulai sholat, ya masuk ke tempat untuk beliau jadi imam, wajada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khiffa. Nah, pada saat Abu Bakar sudah jadi imam, ya, proses artinya dalam beliau saat menjadi imam itu, tiba-tiba Rasul itu terasa pada diri beliau terasa ringan sakitnya. Faqama yuhada baina rajulaini. Maka Rasul datang dari rumahnya itu dibopang oleh dua orang, yaitu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dipegang kedua tangannya, dibopang untuk ikut sholat jamaah yang saat itu diimami oleh Abu Bakar. Lantas warijlahu tahuttoni fil ardi. Saking sakit beratnya itu, kakinya beliau dua-duanya itu sambil dipopang menyeret ke tanah. Ini sungguh berat. Hatta dakhul masjid, sampai beliau itu masuk masjid. Falamma sami Abu Bakar hissa, maka tatkala Abu Bakar itu merasa bahwa Rasul itu telah hadir, dhahaba Abu Bakar ja'atakhor, maka Abu Bakar jadi imam itu beliau melangkah mundur. Fa'auma'a ilahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan isyarat, maksudnya jangan mundur, jangan mundur. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta jalasaan yasari Abu Bakar, maka Rasulullah itu diletakkan, ya, atau beliau mengambil posisi yang sedang dipopang oleh dua orang tadi, sahabatnya yaitu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, menempat dan duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Nah, fakan Abu Bakar sholli qaiman, maka tatkala itu Abu Bakar sholat sedang berdiri, artinya sholat sambil berdiri. Rasul sholatnya duduk, kemudian Abu Bakar berada di kanannya Rasulullah, itu sholat sambil berdiri, Rasul duduk. Wakan Rasul SAW qaidan, sedangkan Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Yaktadi Abu Bakar bisolati Rasul SAW, maka Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasul, wan nasu muqtaduna bisolati Abu Bakar, dan jamaah itu mengikuti sholatnya Abu Bakar. Nah, ini hadis yang 239. Nah, kita akan jelaskan, sebetulnya pada hadis ini itu adalah juga sebagai penjelas pada hadis-hadis sebelumnya berkenaan dengan Rasul ketika beliau itu sakit berat, ya, sakit berat, kemudian beliau sampai tidak kuat, tapi ketidakkuatan beliau itu tetap untuk mengikuti sholat jamaah dan beliau jadi imam. Nah, pada hadis ini memberikan penjelasan bahwa
Rasul pada kondisi beliau sakit berat, Bilal selaku muadzin ketika mau sholat akan ditunaikan, Bilal itu menyampaikan dulu kepada Rasulullah, Rasul, sholat telah tiba. Bahasa gampangnya, pripun jenengan, kiat nopo pripun. Nah, cara aluse ketika kita bahasakan sendiri. Jadi sholat itu akan didirikan, qomat pun juga akan berkumandang. Maka Bilal itu menyampaikan, Rasul pripun. Ketika Rasul itu kuat, maka Abu Bakar mengumandangkan sholat, maka Rasul masuk untuk jadi imam. Begitulah kebiasaan beliau. Jadi Rasulullah itu ketika akan melaksanakan sholat, beliau berada di rumah. Nah, beliau berada di rumah dan sholat sunahnya tentu kita husnudon. Rasul itu sholat sunahnya di rumah. Kemudian dibilangi oleh Abu Bakar, sholat akan berkumandang, maka Rasul masuk. Itu beliau lakukan. Bilal jadi muadzin dan juga iqomah. Sebelum ditunaikan menyampaikan dulu kepada Rasulullah. Nah, ini Rasulullah seperti itu. Namun kita kan ya langka. Ada sih satu masjid yang ketika iqomah itu akan dikumandangkan, muadzin pun juga tidak bilangi kepada makmumnya, tapi kepada imamnya, imam sudah tahu bahwa ini akan didirikan, sehingga imamnya datang. Itu ada. Tapi kebanyakan imamnya sudah datang, kemudian qomat berkumandang, sholat ditunaikan. Karena kondisi rumah, rumah jamaahnya pun juga lingkungannya tidak dekat langsung mepet masjid, Rasulullah mepet dengan masjid. Nah, imamnya beliau. Nah, padahal kadang-kadang kita itu imamnya jauh, imamnya jauh, kemudian kita cukup melihat jam. Ini teknis yang boleh kita lakukan seperti apa, karena kondisi. Kemudian yang kedua, ketika imam itu tidak mampu, diupayakan untuk menunjuk pengganti. Kalau imamnya cukup satu, kalau imamnya dua, tidak dibilangi. Ketika imamnya hadir pun juga langsung. Tapi rapinya masjid, ketika imamnya itu lebih dari satu, dua ataupun tiga atau berapa, itu kan rata-rata dijadwal. Ini untuk subuh si A, untuk zuhur asar si B, maghrib si C, isya pun juga si D, sehingga terkondisi dan waktu atau jadwal imam itu sudah terjadwal. Nah, sehingga kita bisa mengkondisikan zaman Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling hafal Al-Quran, mengetahui, maka beliau yang punya hak untuk menjadi imam. Karena di antara ketentuan imam itu, orang yang paling hafal, yang paling mengerti tentang Al-Quran. Kemudian urutannya, kalau toh ada sama-sama hafalnya, sama-sama mengertinya, dilihat siapakah yang paling paham terhadap as-sunnah, hadis. Hal ini pun juga ditentukan kealiman, ketawadhuan, dan juga mungkin sepuh. Sepuh tawadhu, hafal Al-Qur'annya luar biasa, maka itu yang dipilih. Tapi rata-rata umpama jamaahnya itu semuanya itu biasa, ternyata ada anak yang lebih mampu atau yang paling banyak menghafal Al-Quran, maka anak itu bisa dimajukan. Seperti zaman Rasulullah pun juga demikian, jamaahnya ada rata-rata nggak mampu, kemudian ada anak kecil usianya 6-7 tahun, karena beliau paling paham,
Al-Quran dan juga hafalannya banyak, dijadikan imam. Itu zaman dulu, zaman Rasulullah usia 6 tahun hingga 7 tahun, luar biasa. Gak nunggu, boleh, ya boleh. Kalaupun toh itu terjadi. Tapi kita kan orang-orang yang lebih dewasa itu kan juga mampu, maka itu yang lebih dewasa. Tapi kalau ada anak muda yang paling paham, monggo. Satu pun juga manfaatnya beliau dikader. Yang kedua memang mumpuni, maka kita pun juga mengakui. Bahasanya tidak boleh orang-orang tua itu kok itu anak-anak kecil jadi imam. Ini belajar apa bagaimana? Bukan belajar, sholat itu adalah memang beneran. Cuma belum dikader. Sehingga mental beliau untuk jadi imam, memimpin, itu pun juga nanti akan terbiasa. Karena imam itu kalau nggak dikader, neredeke itu luar biasa. Nah ini. Baik, selanjutnya yang ketiga, Rasulullah itu benar-benar ya, perhatiannya terhadap sholat itu serius. Ketika tiba waktu sholat, hadir waktu sholat, tepat waktu sholat, beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah. Walau kondisi sakit dan sampai dibopang oleh 2 sahabatnya. Ini Rasulullah sampai sebegitu kuatnya ya, keimanan beliau untuk datang ke tempat jamaah. Ya, orang-orang kadang-kadang sakit dikit tidak sholat, artinya nggak sholat jamaah di rumah. Ya, apalagi bukan sakit, ini yang lebih parah itu males. Ya, Rasulullah itu sakit saja hadir. Kemudian orang sakit saja nggak hadir, maklum. Nah, tapi males ini repot. Nah ini berat, paling berat itu loh. Ya paling berat bagi yang punya penyakit males. Nah ini Rasulullah itu beliau tunjukkan dirinya. Nah ini beliau. Kemudian Aisyah yang membawa hadis ini, yang bercerita tentang hadis ini, Rasulullah itu Rasulullah itu menunjuk langsung kepada Abu Bakar sampai sekian kali, hanya Abu Bakar. Karena dilihat suasana, kondisi dan kemampuan para sahabat, itu Abu Bakar yang paling mulia, yang paling hafal, yang paling faham dan juga paling mengerti tentang isi Al-Quran. Maka Rasul menunjuk orang itu nggak sembarangan. Padahal Bilal mengajukan Umar. Kemudian Hafsah pun juga diajari agar mengajukan Umar. Kalau Abu Bakar ini jadi imam, wah ini repot. Nggak bisa memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada jamaah. Abu Bakar itu seorang laki-laki yang gampang menangis. Gampang menangis itu apa? Bukan bahasanya itu cengeng, enggak. Tapi karena meresapi ayat-ayat Al-Quran, tersentuh hatinya, maka dia meneteskan air mata. Ini Abu Bakar. Menunjukkan juga bahwa sholat itu, seandainya sholat kemudian menangis, itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan. Ini sehingga boleh ya sholat sambil menangis. Tapi yang ditangisi apa gitu? Yang ditangisi apa? Ya efisiennya yang menangisi apa dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jangan sholat sambil menangis membawa urusan di luar. Makanya pernah ya cerita. Nah, ada seorang jamaah yang menangis melulu, menangis ketika ditanya, "Kenapa Pak jenengan nangis?" "Lah iya aku iki ngeluh. Saya ini sedih. Kambing saya di rumah itu mati." Mikir nang oma nek kambingnya mati, sedih gitu. Nah, jangan berada urusan di luar itu dibawa ke sholat sehingga buat alasan. Padahal
para sahabat menangis itu ya tentang urusan-urusan nilai, bagaimana dalam meresapi bacaan Al-Quran itu, bagaimana meresapi dalam doa Al-Quran, doa dalam sholat itu, bagaimana meresapi ibadah ketika melakukan sholat itu. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan penjelasan, ketika engkau sholat khusyuk, maka tunaikan sholat Anda seperti orang yang ketika sudah usai sholat itu adalah meninggal dunia. Maka meresapi dirinya, pikirannya betul-betul takut akan kembali kepada Allah, membawa amalan yang begitu sederhana, yang begitu sedikit, merasa takut. Ya, ini kita nampaknya, ya maaf kami sendiri iman belum sampai. Ya, artinya belum sampai level-level yang betul-betul meresapi. Ya kadang sih pernah. Ya pernah beberapa kali sedih sehingga sampai guguk, sampai menangis. Nah, ini pun juga perlu kita hayati betul, bahwa di dalam sholat itu ya, perlu perenungan dan pemahaman bagaimana memahami isi kandungan dalam bacaan sholat itu, sehingga tersentuh hati kita, khusyuknya dalam melaksanakan sholat itu kita dapati. Ya. Lalu disampaikan tadi Aisyah tahu ketika Rasul menunjuk Abu Bakar, Rasul menunjuk Abu Bakar, Rasul menunjuk Abu Bakar, ditawarkan kepada Umar belum mau, ditawarkan kepada Umar belum mau. Rasul mengerti bahwa ayahnya, abinya, ketika Rasulullah itu cukup menunjuk Abu Bakar, maka ini yang menjadikan pertanda bahwa sepeninggal Rasulullah, yang menjadikan pengganti beliau, yang menjadikan khalifah itu adalah abinya. Tahu Aisyah itu, tapi Aisyah tidak gegabah. Aisyah tidak merasa pede bahwasanya abi saya nanti yang akan menggantikan Rasulullah untuk menjadi khalifah. Aisyah betul-betul teliti untuk hal ini. Tidak sembarangan untuk mengatakan seperti ini, sebab kacauan, cemoohan, dan juga para jamaah, para umat yang saat itu akan bisa muncul sebuah fitnah. Dan juga akan muncul kata-kata, Aisyah kok seperti itu, wong Rasul saja tidak memerintah. Tapi indikasi seperti ini, Aisyah betul-betul tahu bahwa kelak yang akan menggantikan Rasulullah itu adalah Abu Bakar sebagai seorang ayahnya. Tahu merasa. Tapi Aisyah takut akan ada fitnah, akan ada cemoohan dari orang lain, sehingga menunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah. Buktinya apa? Buktinya dari masa-masa setelahnya itu kaum Syiah, ini kami sampaikan lagi, kaum Syiah itu nggak sepakat, nggak setuju bahwa pengganti Rasulullah itu adalah seorang khalifah Abu Bakar, nggak setuju. Justru yang disetujui itu adalah Ali. Nah, kaum Syiah seperti itu, oh itu keliru, itu salah. Semestinya Ali bin Abi Thalib yang mengganti Rasulullah SAW. Nah, ini ternyata timbul seperti itu. Perasaan Aisyah betul-betul mendalam, betul-betul ya menancap pada hati beliau bahwa di kemudian hari akan terjadi fitnah, cemoohan, ejaan, olok-olokan kepada diri Aisyah, terwujud seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya bahwa Abu Bakar menjadi imam. Kemudian Nabi ketika terasa enak maju. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu penyakitnya saking beratnya, maka beliau meminta air. Ketika didatangkan air, beliau siramkan ke wajahnya atau ke kepalanya. Hal itu bisa meredah penyakit yang begitu panasnya. Ini sebetulnya dibalik itu, bahwa ketika sakit panas, di antara obatnya adalah
juga dikasih air. Makanya timbul orang-orang yang sakit panas diapa nih? Dikompres. Kompres. Nah, ini mengambil dari hadis Rasulullah. Kalau kami, anak kami sakit atau saya sendiri sakit, keluarga kami sakit, bukan hanya kompres saja, tapi tak kelucur banyu, didusi, sepindah. Makanya anak kami ke tempo hari itu yang paling kecil panas betul. Tapi bilang gini, ya mandi, kita mandikan, kemudian reda. Panas lagi, kita kompres, kemudian kita mandikan lagi. Lama-lama ya alhamdulillah. Nah, kalau sistem yang lain kadang-kadang orang dulu yang belum mengerti tentang ini justru memandikan anak yang panas atau orang panas dimandikan malah justru tidak boleh. Ini kan bertentangan. Padahal hadis seperti ini. Nah, Rasulullah sakit berat kemudian disiram ya diri beliau lalu reda mau berangkat tidak kuat pertama, kemudian ringan mau berangkat tidak kuat sampai 3 kali belum minta air. Ini di riwayat yang sebelumnya. Lah riwayat ini menjelaskan juga sebagai penjelas dari hadis sebelumnya. Rasulullah ketika sakit berat beliau pun juga dipopang oleh kedua sahabatnya yaitu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abu Bakar saat itu menjadi imam. Dan ketika Abu Bakar menjadi imam, kemudian Rasul datang, Rasulullah itu berada di sebelah kiri. Ya, berada di sebelah kiri dan Rasul duduk. Rasul jadi imam, Abu Bakar sebelah kanannya jadi makmum posisi berdiri. Lah jamaah itu melihat Abu Bakar karena terlihat jelas. Abu Bakar sedang berdiri, jamaahnya melihat Abu Bakar, lah Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah. Maka sering kali kami sampaikan, inilah hadis yang dijadikan patokan adalah mubalek. Ya, di dalam sholat ketika imam Allahu Akbar, maka ada jamaah satu yang mengumandangkan dengan suara keras. Karena kekurang kerasannya suara imam dalam mengucapkan takbir atau tasmi' atau tahmid pada saat sholat sedang dilakukan. Nah, kalau sekarang sih ya sudah banyak mic, ya speaker yang bisa mengeraskan suaranya. Namun satu sisi pun juga boleh memakai hadis ini walau imamnya itu suaranya kuat sehingga ada mubalek. Makanya kami ulang masjid-masjid besar, nah Istiqlal, Masjid Akbar, beberapa masjid besar yang lain selalu menempatkan mubalek untuk keraskan suaranya imam. Nah, ini kemudian ketika ini dilakukan, maka yang terakhir pada penjelasan hadis ini semakin jelas bahwa yang menjadi imam pada hadis ini adalah Abu Bakar, menjadi imam adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar menjadi makmumnya dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pada kesimpulan dan penjelasan hadis 239. Selanjutnya hadis 240. Hadisu Anas bin Malik Al-Ansari wa kana tabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadamahu wa sahibahu. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik Al-Ansari. Beliau Anas itu mengikuti Rasulullah, menjadi khodamnya dan menjadi sahabatnya. Anna Abu Bakar kana yusalli lahum fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi tuwfiya fi. Sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi imam bagi jamaah pada saat Rasulullah itu sakit yang sampai
wafatnya beliau. Artinya dengan sebab sakitnya beliau sampai berjumpa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar yang jadi imam. Hatta idza kana yaumul Itsnin, hingga tiba hari Senin. Wahum yusufufun fi shalah. Orang-orang sedang berbaris untuk melaksanakan sholat. Fakashafa Nabi SAW satrul hujrah. Maka Rasul ketika berada di rumahnya, beliau membuka selambu kamarnya. Jadi beliau di dalam, orang-orang sudah baris, dibuka selambu beliau di rumah itu. Yanduru ilaina, maka Rasul itu melihat ke kami. Ke kami kepada diantaranya Abu Bakar itu. Wahwa qaimun, Rasul sambil berdiri, ka'anna wajahu warakatu mushaf, seakan-akan wajah beliau itu seperti lembaran mushaf, seperti lembaran mushaf. Summa tabassama yadhaku, maka Rasul terlihat tersenyum dan apa itu yadhak, senyum, tertawa. Fahamamna an naftatinna minal farahi bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami semua berbahagia. Nah, ketika Rasul senyum dan juga tertawa, kami sambil dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi betul-betul berbahagia ketika kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanakasu Abu Bakar ala akibaihi liyasila saf, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mundur, kemudian sambil berdiri, maunya Abu Bakar itu bersop dengan jamaah. Wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyangka Abu Bakar itu kharijun ila sholah, Nabi akan keluar menuju sholat bersama kita. Fa asara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi itu memberikan isyarat kepada kita, an atimmu sholatakum, ayo sempurnakan sholat kalian. Ini berada di rumahnya. Rasul bilang sempurnakan sholat kalian, sempurnakan sholat kalian, selesaikan sholat kalian. Wa arkhasater, hingga Rasulullah itu menutup selambunya tadi. Menutup selambunya tadi. Fatufiya bin yaumihi, maka di hari itu, hari Senin itu beliau wafat. Ya, insya Allah beliau wafat di hari Senin itu. Ya. Di hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan redaksi pertama, ini Anas bin Malik. Anas bin Malik yang membawa hadis ini, dan Anas bin Malik itu ya diakui, diyakini, dan bisa diketahui oleh para sahabat, beliau selalu mengikuti Rasul, mendampingi beliau, dan selalu menjadi khotamnya. Ya, khotam itu ya mendampingi beliau, pendamping. Nah, kalau umumnya kan khotam itu kan khotam nopo? Khotam jin. Nah, punya khotam. Ya, Rasul punya khotam, tapi khotamnya itu jelas sahabat. Nah, beliau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Bukan untuk melayani apa? Artinya bukan hanya saja melayani kebutuhan beliau, tapi khodam Rasulullah yang bernama Anas bin Malik ini mengikuti Rasulullah dalam tingkah lakunya, dalam akidahnya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam segala hal. Anas bin Malik mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau khotam yang ada di pada umumnya itu hanya tunduk, kemudian meresapi ilmunya sulit. Nah, sebab kami sudah menyaksikan gitu, ya, teman-teman yang menjadi khotamnya, ya maaf, kadang-kadang Gus, kadang-kadang Pak Yai, itu justru kerepotan belajar. Ya, kemudian hafalan tidak bisa, tidak sempat.
Gara-gara melayani, yang melayaninya itu hanya cukup untuk kebutuhan makanan, kebutuhan lingkungan untuk nyapu-nyapu. Tapi tingkah lakunya khodam itu enggak diperhatikan secara serius. Mestinya jadi khodamnya Pak Yai, jadi Gus, khodamnya Gus, itu harus mengikuti bagaimana Gus itu bertata krama. Bagaimana Kiai itu bertata krama. Ya. Nah ini, maaf kadang-kadang berlebihan untuk tunduk patuhnya dan taatnya kepada Gus ketika seorang itu menjadi khodamnya. Nah ini sebenarnya melayani khodam, yang khodam itu melayani kepada ya kiainya, Gusnya, itu kiainya pun juga harus perhatian. Kebutuhan apapun untuk kebutuhan dirinya, bagi kiainya, bagi Gusnya, itu pun juga harus diserasikan dengan khodamnya itu. Nah, harus diserasikan. Sehingga ketika Gusnya, kiainya itu makanan enak, maka khodamnya pun juga enak itu. Jangan disisihkan. Ini tidak boleh. Atau pembantu melayani kemudian punya tuannya, maka pembantunya pun juga harus diperhatikan. Nah, makanya budak-budak dulu Rasulullah itu menyampaikan bahwa ketika seseorang itu punya budak, maka dilayani seperti bagaimana pelayanan dirinya itu. Ketika makan enak, maka budaknya pun juga makan enak. Ketika bosnya pakai baju bagus, kemudian juga khodamnya pun juga pakai baju bagus. Artinya diserasikan itu. Jangan disisihkan kemudian jauh berbeda. Oh ini khodam hanya orang rendahan. Jangan. Ini memang Anas bin Malik itu patuh, taat, dan bagaimana tingkah laku Rasulullah itu dicontoh. Dan Anas bin Malik pengakuannya dalam riwayat yang lain tidak pernah mendampingi Rasulullah itu ada kata-kata bentaan, ada kata-kata yang menyakitkan sehingga orang tidak kerasan. Banyak pembantu-pembantu tidak kerasan gara-gara apa? Ya dikasari, ya ini dikasari, dibentai, dipukul. Nah ini yang tidak tepat, ya, sesuai dengan ajaran syariat. Nah, Rasulullah itu betul-betul tingkah lakunya memberikan pelayanan juga, bagaimana khodam itu melayani. Ini Anas bin Malik. Lalu yang berikutnya, bahwasannya Abu Bakar itu mengimami jamaah pada saat Nabi itu menjelang wafatnya. Artinya Abu Bakar menjadi imam hingga Rasulullah itu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Rasul wafat di hari Senin. Di hari Senin itu wafat. Para jamaah sudah menyusun shaf. Sudah menyusun shaf diimami oleh Abu Bakar. Kemudian sholat ditunaikan secara dohir hadis ini. Secara dohir. Rasulullah masih berada di rumahnya. Sholat jamaah selesai, ditutup selambunya. Ya, maka di hari itu Rasulullah SAW meninggal. Dan ketika kita perhatikan, pada saat Rasul membuka selambu, disaksikan oleh para sahabat, wajah Rasulullah seperti lembaran mushaf. Ini menunjukkan apa? Bahwa wajah Rasulullah adalah tampan. Wajah Rasulullah bersih. Ketika berjumpa Rasulullah itu adalah orang senang, suka. Karena Rasulullah menebar tabassum, senyum dan juga tertawa. Tapi tertawa beliau tidak sampai terbahak-bahak. Sehingga praktek dari apa yang beliau sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka sifat Rasulullah yang lain di samping murah senyum juga ada satu hadis. Hadis ini 4 hal yang Rasulullah itu semuanya miliki. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, ala ukhbirkum biman yakrumu annar, biman yakrumu alaihinar. Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan seseorang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Au biman
atau seseorang takhrumu alanar, atau orang yang neraka itu tidak bisa menyentuhnya. Maka para sahabat ketika ditawar seperti itu, sahabat pun juga, iya Rasul, saya terima tawaran panjenengan dan juga berita dari panjenengan. Maka Rasul memberikan penjelasan, hendaknya orang itu memiliki 4 sifat. 1, ala kulli hayyinin, yaitu seseorang memiliki sifat tawadhu. Yang kedua, ala kulli layyinin, memiliki sifat yang santun, tutur katanya pun juga tidak menyakitkan orang lain. Yang ketiga, qarib, dekat, mudah bergaul. Yang kelima adalah sahal, mudah dan memudahkan. 4 sifat ini dimiliki oleh Rasulullah. Yang maksud kami tadi saya kaitkan, Rasul itu punya sifat qarib, dekat, mudah bergaul. Artinya ketika berjumpa dengan Rasulullah, orang itu tidak pernah ada kesulitan, tidak pernah merasa canggung, tidak pernah merasa jauh, malu dengan Rasulullah, tidak. Tapi justru kaum, baik laki-laki ataupun perempuan, karena Rasul memiliki sifat qarib, dekat dengan siapapun. Rasulullah itu sampai pernah ditanya oleh seorang perempuan, Rasul tahu innallaha la yastahi bil haq. Rasul bahwa sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Iya. Kemudian saya ingin tanya kepada Paduka, bagaimana cara membersihkan haid? Nah ini, bagaimana cara membersihkan haid? Maka Rasul cukup menjawab, dibersihkan. Rasul bagaimana cara membersihkan haid? Rasul cukup menjawab, dibersihkan. Maksudnya si sahabiah perempuan tadi itu minta perincian bagaimana cara membersihkan haid. Padahal itu perempuan gitu loh. Maunya apa yang hadis kami kutip ini? Saking akrabnya dari kalangan perempuan untuk tanya yang semestinya itu tidak bertanyakan, itu tidak malu kepada Rasulullah untuk bertanya karena saking dekatnya. Tapi di situ ada Aisyah, sehingga ditarik perempuan tadi, mbak kesini mbak, untuk urusan ini jangan tanya Rasul. Rasul malu, makanya jawaban Rasul itu cukup dibersihkan, sehingga mbaknya tadi ditarik oleh Aisyah, kemudian dijelaskan oleh Aisyah, selesai. Maksud kami adalah Rasulullah di samping murah senyum juga bisa tertawa, juga bisa mudah bergaul dengan para sahabat, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, lalu di hadis ini Rasulullah wafat di hari Senin, dan di penjelasan yang lain Rasulullah itu dimakamkan di hari Selasa. Karena ribetnya hari Senin itu, Umar tidak terima atas kematian Rasulullah. Para sahabat pun juga kesulitan untuk menyampaikan kepada Umar. Tapi para sahabat percaya kepada Abu Bakar. Ketika Rasul berada di kamar, dijenguk oleh Abu Bakar. Dilihat, Rasulullah itu sudah wafat, kemudian dicium oleh Abu Bakar. Kemudian keluar, ditanya oleh para sahabat, wahai Abu Bakar, bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah itu betul-betul wafat. Betul-betul wafat. Tapi Umar bergegas, tidak terima akan wafatnya Rasulullah. Nah, ini tambahan untuk pada riwayat yang lain. Lalu secara zahir lagi-lagi tadi kami sampaikan bahwa Rasulullah saat itu berada di rumah. Nah, kemudian para jamaah melanjutkan sholatnya, lalu ditutup di hari itu meninggal, dan juga menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah memang orang yang paling mulia di kalangan para sahabat, dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat, dan juga berikutnya adalah menjadi khalifah yang pertama dari 4 sahabat itu setelah Rasulullah meninggal dunia. Insyaallah demikian. Sakitipun tampi. Sampun? Nggih. Imamnya itu pas suaranya
ngerti nggih. Nah, terus apakah dari makmum itu boleh inisiatif untuk pada saat misalnya apa-apa perpindahan dari sujud misalnya rukuk itu mengeraskan, ada salah satu yang keras. Apakah dibolehkan? Iya. Saat itu ya bisa langsung punya inisiatif sendiri. Tapi yang pas di belakangnya. Imamnya tak kedengaran kan ya. Maka monggo dari satu jamaah untuk juga mengeraskan. Nah, apalagi suaranya pelan, kemudian pas bacaannya bacaan keras. Kalau tadi kan sebatas takbir ya dikeraskan, imam Allahu Akbar, maka ada satu jamaah Allahu Akbar lebih keras. Ya, kemudian sami Allahu liman hamida, makmum satu tadi jangan mengulangi karena dia statusnya sebagai makmum. Rabbana walakal hamd dikeraskan. Nah, kemudian kita tambahi, seandainya pada sholat jamaah lalu imamnya semestinya bacaannya keras, ternyata pelan, gak kedengaran sampai belakang. Padahal ketika imam bacaan keras, makmum kan mendengarkan ya, gak terdengar, baca sendiri. Baca sendiri. Sama dengan sholat sir. Nah itu nanti nilainya seperti itu, karena gak dengaran. Itu teman-teman. Monggo. Pripun? Cukup. Ya. Mudah-mudahan dari dua hadis ini kita lebih mengerti dan juga lebih paham bagaimana trik-trik ya di antara hadis yang dijelaskan Rasulullah itu tentang sholat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.